Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Haidari dari kelas C semester 3 jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi psikologi manajemen organisasi melalui lingkungan dan perubahan organisasi dalam mata kuliah psikologi manajemen pendidikan. Poin pertama, perspektif tentang perubahan lingkungan. Semua organisasi pada era modern ini mengalami tantangan perubahan karena adanya ketidakpastian lingkungan. Lingkungan organisasi adalah mencakup seluruh elemen di luar batas yang memiliki potensi untuk mempengaruhi organisasi. Ada organisasi yang menghadapi lingkungan stabil atau kurang bergejolak, dan ada pula organisasi yang menghadapi lingkungan yang sangat dinamis. Organisasi yang menghadapi lingkungan yang stabil tersebut belum terdapat pesaing baru dengan gebrakan teknologi baru, dan hanya sedikit kekuatan dari kelompok yang bisa mempengaruhi organisasi tersebut. Poin selanjutnya yaitu desakan untuk melakukan perubahan dalam organisasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan perekonomian Indonesia yang kurang stabil, ini bisa menjadi sumber kendala organisasi, namun bisa juga menjadi sumber keuntungan organisasi. Tiap pemimpin berkewajiban untuk memberi perhatian sungguh-sungguh dalam membina dan menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi karyawan dan lingkungannya agar dapat mewujudkan stabilitas organisasi dan peningkatan produktivitasnya yang berorientasi pada tujuan organisasi. Penolakan atas perubahan tidak selalu negatif, karena justru adanya penolakan tersebut maka perubahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Penolakan atas perubahan tidak selalu muncul di permukaan dalam bentuk yang standar. Penolakan bisa terjelas terlihat dan segera, misalnya mengajukan protes, mengancam, demonstrasi, dan sejenisnya, atau bisa juga tersirat atau implisit. Dan lambat laun, misalnya loyalitas pada organisasi berkurang, motivasi kerja menurun, kesalahan kerja meningkat, tingkat absensi meningkat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, agen perubahan. Menurut Robbins dalam Wibowo, diperlukan orang yang harus bertanggung jawab terhadap proses perubahan. Agen perubahan adalah orang yang bertindak sebagai katalis dan memperkirakan tanggung jawab untuk mengelola aktivitas perubahan. Agen perubahan merupakan orang-orang baik, konsultan maupun manajer yang mempunyai perspektif baru, mampu menciptakan efisiensi, efektivitas, dan kesehatan organisasi di dalam perubahan atau pengembangan organisasi, atau orang-orang yang membawa gagasan baru dan pendapat atau solusi yang membantu anggota organisasi. Poin selanjutnya yaitu konsep mengenai pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan program yang berusaha meningkatkan efektivitas keorganisasian dengan mengintegrasikan keinginan individu akan pertumbuhan dan perkembangan dengan tujuan keorganisasian. Secara umum, tujuan dari pengembangan organisasi adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis di antara para anggota organisasi, saling memahami tugas dan tanggung jawab, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam memecahkan setiap permasalahan, adanya keterbukaan, serta meningkatkan semangat kerja. Baik, itulah pemaparan materi singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.